Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Bapak Mujahidin STMT. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Ilham Ramadhani, Kapten Laut Pelaut NRP 19980 P sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut Fakultas Teknik Manajemen Industri Angkatan 40. Kesempatan ini izinkan saya untuk mempresentasikan masalah case study saya dan Miss in Action pada halaman 358 dan 359 mengenai interactive session teknologi, yaitu aplikasi usaha pindah ke komputisasi cloud atau awan. Pada pertanyaan case pertama, yaitu jenis perusahaan apa yang paling mungkin diadopsi layanan perangkat Luna, ERP, dan CRM berbasis cloud? Mengapa? Perusahaan apa yang mungkin tidak cocok untuk jenis perangkat Luna ini? Sebelum saya menjawab, saya akan mencoba menjelaskan apa sih aplikasi CRM itu. Saya sudah googling sana sini dan menemukan jawaban apa sih CRM itu, yaitu CRM adalah Customer Relation Management, yaitu sebuah aplikasi yang tidak bisa dilepaskan dari perusahaan itu sendiri. Mengapa demikian? Karena aplikasi ini mampu membantu perusahaan dalam mengelola seluruh data pelanggan untuk dijadikan referensi demi kemajuan perusahaan tersebut. Jadi aplikasi ini menjadi strategi bisnis yang memprioritaskan pelanggan sebagai tonggak utama untuk menghasilkan program kerja perusahaan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Seperti misalnya penentuan strategi, marketing, dan media periklanan. Maka data-data dari aplikasi CRM ini akan sangat dibutuhkan. Dari data tersebut, perusahaan bisa mengetahui bagaimana kondisi tren pasar dan apa yang diinginkan oleh pelanggan itu sendiri. Jadi, lalu hal yang tidak kalah pentingnya, aplikasi ini dapat membantu divisi hubungan masyarakat dalam menjalin hubungan yang lebih baik lagi dengan pelanggan. Segala regulasi yang dibentuk akan disesuaikan dengan kondisi pelanggan sehingga tidak ada lagi hal-hal yang merugikan pelanggan. Itu CRM. Untuk mengenai aplikasi ERP adalah merupakan singkatan dari Enterprise Resource Planning atau kita singkat dengan ERP. Akan berfokus pada data-data yang lebih luas cakupannya, mulai dari praproduksi, finansial, HRD, pendistribusian produk, pembuatan laporan, hingga data-data investor dan lain sebagainya. Aplikasi ERP ini juga disebut dengan istilah back office. Itu yang saya baca seperti itu, back office system yang diindikasikan sebagai sistem yang khusus mendukung aktivitas perusahaan tanpa harus melibatkan pelanggan secara langsung. Jadi pelanggan tidak terlibat langsung. Hal ini tentu berbeda dengan aplikasi CRM sebelumnya yang justru memayoritaskan pengoperasian berdasarkan data yang didapat secara langsung dari pelanggan. Saat ini juga cukup banyak orang-orang yang menganggap aplikasi ERP itu bisa menggantikan peran aplikasi CRM ini. Namun hal itu sebenarnya tidaklah tepat karena keduanya harus berjalan beriringan demi mendapatkan data yang valid dari berbagai lini. Jadi semuanya saling bergantungan. Dalam dalam pertanyaan studi kasus, yaitu pertanyaan pertama, jenis perusahaan apa yang paling mungkin diadopsi layanan perangkat Luna, ERP, dan CRM berbasis cloud? Mengapa? Dan contoh perusahaan apa yang mungkin tidak cocok untuk perangkat lunak ini? Maka jawabannya dari saya buat perusahaan yang mungkin mengadopsi sistem ERP dan CRM ini adalah perusahaan dalam bidang jasa seperti contoh Nikon yang telah menggunakan ERP dan CRM sehingga meningkatkan hasil investasi perusahaan tersebut. Sebab penggunaan sistem cloud ERP dan CRM ini dapat mengelola sistem bisnis lebih efisien dengan biaya pemeliharaan dan
administrasi yang lebih murah. Itu saya baca menurut buku Kenneth C. Loudon Jane P. Loudon 2012. Saya bacanya dan saya kutip dari situ. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu perusahaan yang mungkin tidak cocok mengenai aplikasi ini. Menurut Dwi Maya Adi Indrasyana Nurleni Swarno, melalui bukunya pada tahun 2018 menyebutkan perusahaan yang tidak cocok dalam menggunakan jenis perangkat lunak ini adalah perusahaan yang dikategorikan kecil atau menengah. Kenapa dikategorikan seperti itu? Buku ini menyebutkan karena untuk membuat aplikasi perangkat lunak ini biaya awalnya itu besar. Jadi untuk memulai membuat aplikasi ini itu butuh biaya yang sangat besar. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya akan mencoba menjelaskan apa kelebihan dan kekurangan dari menggunakan aplikasi perusahaan berbasis cloud. Jawabannya, kelebihannya pertama, menghemat biaya investasi awal untuk pembelian sumber daya. Kedua, bisa menghemat waktu sehingga perusahaan bisa langsung fokus ke profit dan berkembang dengan cepat. Selanjutnya, dapat membuat operasional dan manajemen lebih mudah karena sistem pribadi atau sistem perusahaan yang tersambung dalam satu cloud dapat dimonitor dan diatur dengan mudah. Selanjutnya, menjadikan kolaborasi yang terpercaya dan lebih ramping. Selanjutnya, menghemat biaya operasional pada saat rehabilitas ingin ditingkatkan dan kritikal sistem informasi yang dibangun. Untuk case selanjutnya, kekurangan perusahaan berbasis cloud, yaitu hal penting dalam cloud computing adalah koneksi internet. Itu yang prioritas utama menurut kekurangan perusahaan berbasis cloud tersebut. Jadi koneksi internet itu dibutuhkan koneksi internet yang cepat, jadi mempermudahkan untuk proses operasional, dan diperlukan bandwidth yang memadai dan stabil agar cloud computing berjalan dengan baik. Komputer akan menjadi lambat atau tidak bisa dipakai sama sekali jika internet bermasalah atau kelebihan beban. Selanjutnya, perusahaan yang menyewa layanan dari cloud computing tidak punya akses langsung ke sumber daya. Jadi, semua tergantung dari kondisi vendor atau penyedia layanan cloud computing. Kekurangan selanjutnya yaitu jika server penyedia layanan rusak atau punya layanan backup yang buruk, maka perusahaan akan mengalami kerugian besar. Ini menurut saya kutip menurut dari Ahmad Azhari, Bapak Heri Setiawan pada tahun 2012. Untuk pertanyaan nomor 3 yaitu apa masalah manajemen, organisasi dan teknologi yang harus diatasi dalam memutuskan apakah akan menggunakan sistem ERP atau CRM konvensional dibandingkan versi berbasis cloud. Sulit memang dipahami untuk pengguna yang tidak terlatih. Contohnya, berusaha membuat kelompok data yang besar dan kompleks, kegunaan yang buruk dan tingkat penggunaan yang rendah menyebabkan banyak perusahaan menunjukkan bahwa sulit melakukan investasi dalam perangkat lunak tanpa potensi keuntungan yang lebih nyata. Jadi investasi besar untuk membangun dan melihara basis data pelanggan yang membutuhkan perangkat keras komputer, perangkat lunas berbasis data, program analisis tautan komunikasi, dan tenaga ahli. Adanya risiko kepada pengguna karena penggunaan server perangkat lunak berbasis cloud ini bukan infrastruktur privasi atau pribadi, sehingga saling ketergantungan selama pengambilan keputusan karena masalah penyimpanan data, sulitnya mengekspor data, dan ketergantungan penyedia. Dalam tadi berupa case study, dan selanjutnya saya akan memaparkan mengenai Miss in Action. Sesi Miss in Action ini saya mendapat beberapa pertanyaan dan beberapa case, yaitu pertanyaan pertama, apa jenis penawaran open source yang dimiliki perusahaan? Jika ada, jelaskan beberapa fitur. Baik, saya akan mengambil contoh perusahaan bernama Compare ya, masalah Compare. Compare adalah solusi bisnis ERP dan CRM open source terintegrasi yang dibangun di atas platform aplikasi yang digerakkan oleh model yang memberi Anda kemampuan untuk menjalankan bisnis Anda dengan cara Anda sendiri. Gunakan perangkat lunak solusi bisnis Compare untuk otomatiskan semua proses keuangan,
distribusi, penjualan, dan layanan Anda dengan cepat, terjangkau, dan mudah. Terdapat beberapa fitur, yaitu manajemen keuangan. Manajemen keuangan akuntansi bisnis yang baik, lebih dari sekedar debit dan kredit sederhana, dan fungsionalis tingkat departemen untuk buku besar, piutang, dan hutang. Compeer mengotomatiskan semua proses keuangan, distribusi, penjualan, dan layanan Anda serta menyatukan data perusahaan dalam satu penyimpanan. Dengan mengambil pendekatan terpadu untuk mengintegrasikan proses bisnis dan data di sebuah perusahaan, solusi bisnis Compeer khusus Anda memberi Anda informasi yang handal untuk laporan keuangan yang akurat dan pengambilan keputusan yang tepat. Fitur selanjutnya yaitu perdagangan elektronik. Compeer e-commerce menyediakan toko online yang sepenuhnya terintegrasi dengan sisa data ERP Anda dan aturan bisnis. Ini berarti bahwa Anda dapat menjalankan toko web Anda, mempertahankan aplikasi e-commerce dan ERP independen tanpa harus sinkronisasi berkala atau integrasi kompleks tambahan. Komponen toko web menggunakan lembar gaya berjenjang untuk memastikan tampilan dan rasa yang konsisten di dalam toko dan sistem eksternal Anda. Selanjutnya, manajemen materi, yaitu komponen manajemen material dari perangkat lunak solusi bisnis ERP open source mengatasi berbagai masalah seputar inventaris material Anda, produk, daftar harga, kwitansi inventaris, pengiriman, pergerakan, dan jumlah dalam suatu perusahaan, organisasinya, serta ke dan pemasok pelanggan. Untuk miss action kedua, yaitu jenis perusahaan apa perusahaan tersebut memasarkan layanannya. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan dengan contoh perusahaan yang sama, yaitu Compeer. Compeer adalah solusi ERP Aptin, lebih dari 9.000 pelanggan di seluruh dunia. Bergantung pada Aptin untuk memberi mereka keunggulan kompetitif dengan menyediakan perangkat lunak aplikasi perusahaan yang inovatif dan digerakkan oleh industri. Aptin membantu bisnis untuk memuaskan pelanggan mereka, beroperasi paling efisien dan tetap berada di garis terdepan industri mereka. Ini menurut kutipan dari Compeer sendiri pada tahun 2013. Selanjutnya, miss in action yang nomor 3, yaitu layanan lain apa yang ditawarkan perusahaan. Di sini terdapat professional service seperti penilaian nilai, bantuan implementasi, kustomisasi aplikasi, pengembangan aplikasi, penyesuaian kinerja, dan pemaparan cloud khusus pelanggan. Demikian paparan singkat saya mengenai interaktif teknologi session kali ini. Mohon kritik dan saran dari Bapak dosen agar ke depan dapat menghasilkan presentasi yang lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.